Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem saraf pada blok G60 sampai G99. Yang pertama, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Raffi Fatrinanda, sebagai moderator, Rahmi Septiana sebagai pembaca pertama, Fiona Marzalin sebagai pembaca kedua, saya sendiri sebagai pembaca ketiga, dan Kinta Sabila Kurnia sebagai pembaca keempat. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, masuk saja pada pembacaan materi pertama, yaitu kepada Rahmi Septiana. Kepada Rahmi Septiana dipersilakan. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur, misalnya konstruksi otot, perubahan alat-alat tubuh, bagian dalam yang berlangsung dengan cepat, dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin. Sistem saraf pada manusia memiliki sifat mengatur yang sangat kompleks dan khusus. Sistem saraf menerima berjuta-juta rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Semua rangsangan tersebut akan bersatu untuk menentukan respon apa yang akan diberikan oleh tubuh. Sistem saraf sendiri terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. Bagian-bagian sistem saraf. 1. Otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi, atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensori atau hingga emosi. 2. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya dengan mengirimkan informasi tersebut ke otak. 3. Sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf berdasarkan fungsinya. Neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan ke saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Gejala dan kelainan pada sistem saraf. 1. Infeksi sistem saraf. Infeksi sistem saraf pusat disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri yang dapat menyerang meninges atau selaput pembungkus otak. 2. Radang otak. Penderita yang terkena penyakit ini atau infeksi otak biasanya merasa demam dan sakit kepala yang berlebihan. 3. Meningitis. Peradangan yang terjadi pada meninges yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikendali. Karena penyakit ini, gejala awal yang serupa dengan flu seperti demam dan sakit kepala. 3. Vertigo. Penderita mengalami vertigo akan kehilangan keseimbangan dalam beberapa waktu. Hal ini membuatnya merasa kesulitan untuk berdiri, bahkan sampai berjalan. Mereka juga mengalami gejala mual dan muntah. Polyneuropathies and other disorder of the peripheral nervous system. G60 sampai G64. G60 neuropati herediter dan idiopatik. G60.1 Refsum disease. G60.2 neuropati yang berhubungan dengan ataksia herediter. G60.3 neuropati progresif idiopatik.
G68 Others Heredity and Idiopathic Neuropathies. G60.9 Neuropati herediter dan idiopatik. G61 Inflammatory Polyneuropathy. G61.0 Guillain-Barré Syndrome. G61.1 Neuropati serum. G61.8 Polineuropati peradangan lainnya. G61.9 Polineuropati peradangan tidak dijelaskan. G62 Others Polyneuropathy. G61.1 Polineuropati alkoholik. G62.2 Polineuropati akibat zat toksik lainnya. G62.8 Polineuropati lain yang dijelaskan. G62.9 Polineuropati yang tidak dijelaskan. Selanjutnya G63 Asterik Polyneuropathy dissociated classified also here. G63.0 Asterik Polyneuropathy pada penyakit infeksi dan parasit. OC.E Polyneuropathy pada TB A17.8 Danger dalam tutup kurung Levra dalam kurung A30 Danger Diphtheria dalam kurung A368 Danger penyakit Lyme dalam kurung A69.2 Danger. Terus G63.1 Asterik Polyneuropathy pada penyakit neoplastik dalam kurung C00.D48 Danger. Terus G63.2 Asterik Polyneuropathy di diabeticum dalam kurung E10 14 Danger karakter ke-4.4. Terus G63.3 Asterik Polyneuropathy pada penyakit endokrin dan metabolik lain dalam kurung E00 dan E07 Danger, E15 E16 Danger, E20 E34 Danger, E70 E89 Danger. G63.4 Asterik Polyneuropathy pada defisiensi gizi dalam kurung E40 E64 Danger. G63.5 Asterik Polyneuropathy pada kelainan jaringan ikat sistemik dalam kurung M30 M53 Danger. G63.6 Asterik Polyneuropathy pada kelainan muskuloskeleton lain dalam kurung M00 M25 Danger, M40 M96 Danger. G63.8 Asterik Polyneuropathy pada penyakit dan classified also here. G64 Other disorders of peripheral nervous system. Diseases of myoneural junction and muscle dalam kurung G70 G73. G70 myasthenia gravis dan kelainan mineural lainnya kecuali botulismus dalam kurung A05.1 myasthenia gravis neonatus sementara dalam kurung P94.0.
Terus G70.0 myasthenia gravis. G70.1 kelainan neural toksik. G70.2 myasthenia kongenital dan masa perkembangan. G70.8 kelainan neural lain. G70.9 kelainan neural tidak dijelaskan. G71 primary disorders of muscle. G71.1 myotonic kelainan-kelainan. G71.2 miopati kongenital. G71.3 mitochondrial myopathy not Alzheimer classified. G71.8 kelainan primer lainnya pada otot. G71.9 kelainan primer pada otot tidak dijelaskan, miopati hereditary NOS. G72 other myopathies kecuali dermatopolymyositis (M33), polymyositis M33.2, myositis M60, infarct iskemik pada otot M62.2, arthrogryposis multiplex congenita G74.3. Selanjutnya G72.0 miopati akibat obat. G72.1 miopati alkoholik. G72.2 miopati akibat agen toksik lain. G72.3 periodic paralysis. Familial yaitu myotonik, hipokalemik, nomokalemik, hiperkalemik. G72.4 miopati peradangan not Alzheimer classified. G72.8 miopati lain yang dijelaskan. G72.9 miopati tidak dijelaskan. G73 asterik kelainan mioneural junction dan otot pada penyakit C.E. G73.0 asterik sindrom myasthenic pada penyakit endokrin. G73.1 asterik sindrom Eaton Lambert C80 danger yaitu akibat keganasan. G73.2 asterik sindrom myasthenic lain pada penyakit neoplasma C00 D48 danger. G73.3 sindrom myasthenic pada penyakit lain C.E. G73.4 miopati pada penyakit infeksi dan parasit C.E. G73.5 asterik miopati pada penyakit endokrin. Selanjutnya G63 asterik polyneuropathy disease classified Alzheimer. G63.0 asterik polyneuropathy pada penyakit infeksi dan parasit C.E. polyneuropathy. Pada TB A17.8 danger dalam tutup kurung lefra dalam kurung A30 danger diphtheria dalam kurung A36
A368 danger. Penyakit Lyme A69.2 danger. Terus G63.1 asterik polineuropati pada penyakit neoplastik C00.D48 danger. Terus G63.2 asterik polineuropati di diabetikum E10 E14 danger karakter ke-4.4. Terus G63.3 asterik polineuropati pada penyakit endokrin dan metabolik lain E00 dan E07 danger, E15 E16 danger, E20 E34 danger, E70 E89 danger. G63.4 asterik polineuropati pada defisiensi gizi E40 E64 danger. G63.5 asterik polineuropati pada kelainan jaringan ikat sistemik M30 M53 danger. G63.6 asterik polineuropati pada kelainan muskuloskeleton lain M00 M25 danger, M40 M96 danger. G63.8 asterik polineuropati pada penyakit dan classified Alzheimer. G64 other disorders of peripheral nervous system. Diseases of myoneural junction and muscle G70 G73. G70 myasthenia gravis dan kelainan mineural lainnya kecuali botulismus A05.1, myasthenia gravis neonatus sementara P94.0. Terus G70.0 myasthenia gravis. G70.1 kelainan mineural toksik. G70.2 myasthenia kongenital dan masa perkembangan. G70.8 kelainan mineural lain. G70.9 kelainan mineural tidak dijelaskan. G71 primary disorders of muscle. G71.1 myotonic kelainan-kelainan. G71.2 myopati kongenital. G71.3 mitochondrial myopathy not Alzheimer classified. G71.8 kelainan primer lainnya pada otot. G71.9 kelainan primer pada otot tidak dijelaskan, myopati herediter NOS. G81 yaitu hemiplegia. Kecualinya yaitu cerebral palsy kongenital dan infantil yaitu G81.min. G81.0 yaitu flaccid hemiplegia. G81.1 yaitu spastic hemiplegia.
G81.9 yaitu hemiplegia tidak dijelaskan. G82 yaitu paraplegia dan tetraplegia. G82.0 yaitu flaccid paraplegia. G82.1 yaitu spastik paraplegia. G82.2 yaitu paraplegia tidak dijelaskan. Paralisis kedua anggota bawah NOS, paraplegia bawah NOS. G82.3 flaccid tetraplegia. G83 yaitu tentang sindroma paralitik. Ada G83.0 diplegia anggota atas, diplegia atas, paralisis kedua anggota atas. G83.1 monoplegia anggota bawah, paralisis anggota bawah. G83.2 yaitu monoplegia anggota atas, paralisis anggota atas. G83.3 yaitu monoplegia tidak dijelaskan. G83.4 yaitu sindroma cauda equina, neurogenic bladder akibat sindroma cauda equina, kecuali core bladder NOS atau G95.8. G83.8 sindroma paralitik lainnya yang dijelaskan, paralisis TO atau pasca epilepsi, dan selanjutnya yaitu G83.9 yaitu sindroma paralitik tidak jelaskan. Kelainan lain pada sistem saraf yaitu G90 sampai G99. G90 yaitu kelainan sistem saraf otonom kecuali disfungsi sistem saraf otonom akibat alkohol yaitu G31.2. G90.0 yaitu idiopatik periferal autonomic neopati, garatoid sinus sinop dan sinkop tidak sadar sebentar akibat penurunan aliran ke otak. G90.1 yaitu familial dysautonomia. G90.2 yaitu sindroma Bernard atau Horner. G90.3 yaitu multi system degeneration. Yang selanjutnya yaitu hipotensi ortostastik neogenik kecuali hipotensi ortostatik atau NOS yaitu I95.1. G90.8 yaitu kelainan lain sistem saraf otonom. G90.9 yaitu kelainan sistem saraf otonom tidak dijelaskan. G91 hidrocephalus termasuk hidrocephalus yang didapat, kecualinya itu hidrocephalus kongenital Q03 akibat toxoplasmosis kongenital yaitu P37.1. G91.0 yaitu hidrocephalus communicans. G91.1 yaitu hidrocephalus obstruktif, yang G91.2 yaitu hidrocephalus dengan tekanan normal. G91.3 hidrocephalus pasca trauma tidak dijelaskan. G91.8 hidrocephalus lain. G91.9 hidrocephalus tidak dijelaskan. G92 toxic encephalopathy. G93 kelainan-kelainan lain pada otak. G93.0 kista cerebri, kista arachnoid, kista porencephalic didapat kecuali kista periventrikel didapat pada bayi yaitu P91.1, kista cerebri congenital yaitu Q04.6. G93.1 anoxic brain damage not elsewhere classified kecuali anoxia neonatus P21. G93.2 hipertensi intrakranium ringan kecuali encephalopati hipertensif I67.4. G93.3 sindroma kelelahan atau fatigue pasca virus encephalomyelitis myalgika ringan. G93.4 encephalopati tidak dijelaskan kecuali encephalopati alkoholik G31.2 toxic G92. G93.5 kompresi otak. G94 asteris kelainan lain otak pada penyakit CE. G94.0 asteris hidrocephalus pada penyakit infeksi dan parasit CE A00 sampai B99 Deger. G94.1 asteris hidrocephalus pada penyakit neoplasma C00 sampai D48 Deger. G94.2 asteris hidrocephalus pada penyakit lain CE. G94.8 asteris kelainan lain otak yang dijelaskan pada penyakit CE.
G95 other penyakit-penyakit spinal cord. G95.0 Syringomyelia dan Syringobulbia. G95.1 Myelopati vaskuler. G95.2 kompresi medula spinalis tidak dijelaskan. G95.8 penyakit lain yang dijelaskan pada medula spinalis. G95.9 penyakit medula spinalis tidak dijelaskan myelopati NOS. G96 kelainan lain sistem syaraf pusat. G96.0 cerebrospinal fluid leak atau kebocoran cairan otak kecuali akibat fungsi spinalis. G97.0 G96.1 kelainan meningen not elsewhere classified ASC meningen atau cerebral spinal. G96.8 kelainan lain yang dijelaskan pada sistem saraf pusat. G96.9 kelainan sistem syaraf pusat tidak dijelaskan. G97 kelainan sistem syaraf pasca prosedur atau NEC. G97.0 kebocoran cairan cerebrospinalis akibat fungsi spinalis. G97.1 reaksi lain terhadap fungsi spinalis dan lumbalis. G97.2 hipotensi intrakranium menyusul shunting ventricle. G97.8 kelainan sistem syaraf pasca prosedur lain. G97.9 kelainan sistem syaraf pasca prosedur tidak dijelaskan. G98 kelainan lain pada sistem syaraf not elsewhere classified. G99 asterisk kelainan lain sistem syaraf pada penyakit CE. G99.0 asterisk neuropati otonom pada penyakit endokrin dan metabolik. G99.1 asterisk kelainan lain sistem syaraf otonom pada penyakit lain CE. G99.2 asterisk myelopati pada penyakit CE. G99.2 asterisk myelopati pada penyakit CE. G99.8 asterisk kelainan lain sistem syaraf yang dijelaskan pada